Pada akhir tahun 1990-an terjadi ketegangan bersenjata di Aceh. Angkatan Bersenjata Indonesia melawan Gerakan Kemerdekaan Aceh, mengalami baku tembak dan penangkapan tanpa proses hukum. Di tengah semua ini terdapat perusahaan multinasional, ya Exxon Mobil. Gas ini menjadi penopang anggaran negara. Mereka mengelola ladang gas Arun yang merupakan salah satu simpanan gas terbesar di Asia Tenggara, memberikan kontribusi miliaran dolar bagi pemerintah dan lebih dari ratusan dolar keuntungan bagi ExxonMobil itu sendiri. Aceh seharusnya menjadi wilayah yang kaya, namun kenyataannya masyarakat hidup dalam ketakutan yang mendalam. Di satu sisi, pemerintah dan perusahaan mengkeruk kekayaan dari perut bumi. Di sisi lain, warga sipil menjadi korban akibat keamanan bersenjata. Untuk melindungi proyek mereka, ExxonMobil tidak hanya menggaji karyawan, tetapi juga membayar tentara. Sejak itu, keamanan berubah menjadi ancaman teror. Rumah-rumah dibakar, orang-orang yang menghilang, dan tubuh disiksa. Semua ini terjadi demi memastikan pasokan gas tetap berlanjut. Aceh kehilangan tidak hanya rasa aman, tetapi juga hak asasi sebagai manusia. Sementara ExxonMobil tetap fokus menghitung laba di kantor pusat mereka. Keamanan adalah alasan resmi yang digunakan oleh ExxonMobil. Namun kenyataannya keamanan di lapangan menjelma menjadi teror. Tentara yang dibayar untuk menjaga ladang gas justru menjadi ancaman bagi warga sipil. Perempuan dipaksa untuk melompat meskipun sedang hamil 8 bulan. Pria diseret, dihajar, dan dijalani penyiksaan listrik. Beberapa dituduh sebagai separatis, sementara ada yang bahkan tidak memahami situasi ini. Kesaksian masyarakat menyebutkan bahwa ada yang dipaksa berjongkok berjam-jam, dipukul hingga gigi mereka terlepas. Bahkan tubuhnya diukir dengan pisau. Satu saksi menceritakan bahwa ia dipaksa mengakui kesalahannya di hadapan tumpukan kepala manusia setelah dibawa ke pos jaga. Jika kau tidak berbicara, kepalamu akan ditambahkan ke tumpukan itu. Data yang tidak seharusnya diketahui publik telah bocor. Puluhan individu kehilangan nyawa di area operasi ExxonMobil. Ratusan lainnya mengalami siksaan yang hebat. Daerah di sekeliling ladang gas Arun menjadi tempat berbahaya. Di balik semua ini terdapat konflik besar yang sedang berkobar. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menginginkan kemerdekaan. Bagi mereka, sumber daya Aceh seperti gas, minyak, dan kayu diambil oleh Jakarta. Sementara penduduknya tetap hidup di dalam kemiskinan. Ladang gas Arun menjadi simbol ketidakadilan tersebut. Miliaran dolar diambil dari perut bumi Aceh. Tetapi rumah-rumah di dekat pipa gas tetap gelap dan tanpa akses listrik maupun pembangunan. GAM menyerang fasilitas, melakukan tindakan sabotase, bahkan menculik tenaga kerja. Bagi mereka, ExxonMobil ialah simbol penjajahan modern. Di sisi lain, militer melihat siapa saja yang mendekati zona operasi sebagai ancaman. Maukah itu petani, nelayan, hingga anak-anak, semuanya dicurigai. Di tengah konflik tersebut, warga sipil menjadi pihak yang paling dirugikan. Pada tahun 2021, 11 orang Aceh memiliki keberanian untuk menggugat raksasa minyak dunia. Penggugatannya tidak dilakukan di Jakarta, tetapi di pengadilan federal di Amerika Serikat. Kasus ini dikenal dengan John Juvie ExxonMobil. Isu yang diangkat sangat jelas. ExxonMobil dituduh mendanai dan memberikan dukungan kepada tentara Indonesia yang melakukan penyiksaan, pemeriksaan, pembunuhan, dan penghilangan orang secara paksa. Para pengacara yang mewakili korban hanya terdiri dari 5 hingga 6 orang saja. Sementara itu, pihak ExxonMobil datang dengan tim hukum yang besar. Mereka memiliki ratusan pengacara yang didukung oleh dana miliaran dolar dari perusahaannya. Pihak ExxonMobil tidak hanya diam saja, mereka berupaya untuk menggagalkan tuntunan hukum yang ada. Setidaknya 9 kali mereka mengajukan permohonan kepada hakim untuk membatalkan perkara ini. Berbagai alasan pun diajukan. Ini adalah masalah Indonesia, bukan Amerika. Ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik, bahkan perusahaan tidak bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan militer yang dilakukan. Namun hakim menolak semua alasan tersebut. Satu persatu argumen dari pihak ExxonMobil dianggap tidak logis. Proses hukum tetap berlanjut. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sempat mengintervensi situasi ini. Pasca serangan 9/11, Washington menganggap Indonesia mitra penting dalam perang melawan teror.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mendesak kasus ini sebaiknya dihentikan. Alasannya bisa merusak hubungan strategis. Tapi pengadilan tetap membuka pintu. Meskipun prosesnya berjalan sangat lambat, kasus ini masih terus berlanjut. Sengsara para korban telah berlangsung selama 22 tahun. Ada yang harus bersaksi berulang kali menghadapi kembali kenangan pahit yang belum sembuh. Sementara perusahaan ExxonMobil itu tercatat sebagai salah satu raksasa di dunia. Banyak korban tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan akhir dari perjuangan ini. Mereka kehilangan nyawa sebelum merasakan keadilan, membawa luka yang dalam. Bagian tersisa menunggu menjadi siksa tersendiri. Setiap tahun muncul harapan baru, namun di tahun yang sama perusahaan ExxonMobil selalu menunda. Setiap penundaan menciptakan duka bagi keluarga yang ditinggalkan, baik itu orang tua, anak, atau saksi penting yang sudah tiada. Sampai akhirnya pada bulan Juli 2022 lalu, hakim kembali menolak permohonan perusahaan ExxonMobil untuk membatalkan kasus, membuka jalan menuju persidangan. Pada Mei 2023, 1 minggu sebelum persidangan penting dimulai, perusahaan itu memilih langkah lain. Bukan di ruang sidang, bukan di depan publik, dan bukan bukti yang disajikan di meja hakim, tetapi melalui perjanjian rahasia untuk menyelesaikan. Setelah 22 tahun, korban akhirnya menang, tetapi kemenangan terasa setengah. Para penggugat selama ini menangis lega. Ada yang berkata, kami merasakan keadilan telah ditegakkan. Ada pula yang berjanji akan menggunakan uang kompensasi untuk membuka usaha, memulai hidup baru setelah 2 dekade dihantui trauma. Tapi tidak semua orang bisa tersenyum karena sebagian korban sudah meninggal sebelum putusan ini datang. Mereka menunggu puluhan tahun tetapi tidak sempat melihat ujung perjuangan, namun mereka terkubur di dalam kesunyian. Penyelesaian ini tetap tersembunyi, tidak ada angka yang diungkapkan, serta tidak ada transparansi yang terlihat. Yang jelas, ExxonMobil terhindar dari persidangan terbuka dan berpotensi mengungkap bukti penyiksaan, merilis dokumen internal, dan melibatkan nama-nama terkemuka di dalam pengadilan. Bagi ExxonMobil, menyelesaikan ini adalah pilihan yang aman. Mereka mengeluarkan dana kompensasi menuntaskan kasus tanpa mengakui kesalahan. Bagi para korban, penyelesaian ini terasa pahit. Mereka menerima kompensasi tetapi tidak pernah mendengar pernyataan bersalah dari pihak perusahaan. Para aktivis hak asasi manusia merasa kecewa. Bukan ini yang mereka sebut keadilan, ungkap mereka. Ini hanyalah uang untuk menutup mulut. Dengan adanya penyelesaian ini, ExxonMobil bisa berdalih, kami tidak merugikan siapapun, kami hanya menjalankan bisnis. Dan masyarakat tidak pernah melihat keseluruhan kebenarannya di ruang sidang. 20 tahun perjuangan, 9 kali usaha ExxonMobil untuk menghentikan kasus, ratusan jam kesaksian, korban yang jatuh satu persatu. Dan akhirnya semua berakhir dengan satu kalimat yang singkat, penyelesaian diperoleh, kasus ditutup. ExxonMobil tetap menjadi raksasa energi global yang meraih puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Sementara masyarakat Aceh hanya membawa pulang sedikit dari luka besar yang tidak pernah benar-benar terobati. Minyak, gas, dolar semua mengalir deras dari perut bumi Aceh. Namun di balik setiap tetes energi terdapat darah yang mengalir bersamanya. ExxonMobil mungkin telah menutup kasus ini dengan penyelesaian, tetapi pernyataan yang lebih mendalam masih tetap ada. Apakah uang dapat menyembuhkan luka yang telah ada selama 22 tahun? Bagi perusahaan ExxonMobil ini hanyalah statistik dalam laporan keuangan. Biaya hukum dan reputasi telah terpenuhi. Namun bagi masyarakat Aceh ini adalah bagian dari kehidupan mereka. Ini merupakan luka yang diturunkan kepada generasi, anak-anak yang besar tanpa ayah, ibu-ibu yang kehilangan anak mereka, serta desa-desa yang tidak pernah kembali keadaan semula. Tidak ada yang dijatuhi hukuman penjara, tidak ada eksekutif yang dihadapkan di forum hukum, tidak ada pengadilan internasional yang memberi hukuman bersalah. Yang tersisa hanyalah ganti rugi yang tidak transparan dan tercatat kecil di dalam laporan tahunan perusahaan. Dunia mungkin akan melupakan ini, investor mungkin telah berpindah perhatian, namun masyarakat Aceh masih mengingat. Sebab meskipun minyak mungkin telah habis, gas mungkin tidak ada lagi, tetapi luka trauma tidak pernah sirna.